kita selaku anggota tim DPID di Kota Denpasar melekat tugas kita untuk ikut dalam rangka menanggulangi inflasi, terutama sekali di Kota Denpasar. Nah, Perumda Pasar Sawaka Dharma ini kan juga milik dari pemerintah kota kan, mana Pak Wali sebagai KPM, dan kita memang mendukung maksimal untuk bagaimana inflasi di Kota Denpasar ini bisa kita tanggulangi. Mengingat seperti prediksi dari Pak Presiden bahwa 2023 ini ekonomi akan mengalami stuck, terutama di bidang pangan karena krisis pangan. Nah, kami pantau bahwa upaya yang kita lakukan ini syukurlah ada hasilnya, dan kita berupaya bagaimana supaya tidak terjadi inflasi di Kota Denpasar. Nah, kalau mengenai masalah harga-harga yang fluktuatif, nah ini kami di Perumda memang agak harus kerja keras, terutama sekali terhadap produk hortikultura seperti cabai, bawang merah. Kalau yang di peternakan seperti daging ayam, telur, ini yang menjadi fokus kita kemarin karena harganya sangat fluktuatif dia. Bawang cabai ini apalagi fluktuatif sekali. Nah, kita ini sudah terus intervensi di pasar dengan pola kita menyediakan barang ke pedagang dengan harga yang bersaing, dengan harga yang murah lah, lebih murah. Sehingga pedagang kita harapkan nanti menjual juga dengan harga yang murah. Selain itu, barang pedagang juga kita subsidi. Kalau harga barangnya kita anggap tinggi dan akan menimbulkan inflasi, kita subsidi antara 1.000 sampai 6.000 per kilogramnya. Sehingga harga di pasar menjadi turun dia. Nah, ini langkah-langkah yang kami lakukan. Bagaimana upaya mendorong, ini kan banyak sekali event di Bali, Pak, khususnya di daerah Nusa Dua. Tentu mereka juga butuh pasokan makanan dan minuman. Seperti apa kira-kira untuk mendukung event-event tersebut dari segi sayur-sayuran? Iya, betul. Di Kota Denpasar kita tidak bisa membandingkan antara kenapa di Denpasar masih inflasi atau inflasinya kok lebih tinggi dari Singaraja, kan begitu. Kalau di Bali kita bandingkan kok inflasinya lebih tinggi dari daerah di Jawa, di mana kan, di Jakarta kan. Sebenarnya kalau hukum ekonomi itu, hukum pasar itu kan, kalau permintaan naik, harga barang sudah pasti akan naik. Ya. Apalagi seumpama permintaan naik, barangnya tidak ada, pasti akan naik. Nah, ini kan salah satu barometer sebenarnya bahwa ekonomi di Kota Denpasar itu mulai bergeliat, dia tumbuh. Contoh perhitungan inflasi itu kan ada year to year juga kan, perbandingan dari tahun yang lalu ke bulan di tahun sekarang kan begitu. Ya kalau dulu masa Covid itu kita kan pertumbuhan ekonomi malah minus. Harga barang walaupun ada inflasi kecil dia, bahkan bisa deflasi kan dulu waktu Covid kan. Nah, kalau kita hitung year to year ini ya, antara perbandingan sudah pasti inflasinya pasti tinggi dia. Karena dulu nggak ada inflasi kan, sekarang naik uju-uju ke harga pasaran kan, pasti inflasi dia. Samping itu ada kegiatan pariwisata mulai. Makanya kalau menurut saya, walaupun saya bukan tupoksi saya kan, tapi saya melihat bahwa inflasi di Kota Denpasar ini disebabkan juga oleh pertumbuhan dari ekonomi, mulai menggeliatnya ekonomi minimal itu kan. Apalagi ada event kan, G20. Walaupun di Badung itu efeknya ke Denpasar Pak, karena Badung Denpasar ini hampir satu kesatuan nih kan. Nah, kita sebenarnya bersyukur, yang penting inflasinya kita tekan. Itu makanya kami sebenarnya tidak kecewa kalau misalnya kenapa inflasi di Denpasar lebih tinggi dari Singaraja, ya jangan dibandingkan seperti Canang Sari Pak.
Canang Sari itu di Singaraja inflasinya kecil, di Denpasarnya sampai 0,20. Ya kenapa? Ya coba kita bedah dulu. Masyarakat Kota Denpasar, ibu-ibunya lebih banyak punya kegiatan-kegiatan yang katakanlah usaha, kan? Dan kalau kita hitung kuantitas canang sari yang dibeli oleh masyarakat Denpasar di pasar dimanapun itu, pasti kuantitasnya lebih banyak dia, permintaan banyak kan, dibandingkan dengan masyarakat di Singaraja, kan? Karena apa? Karena di sana mungkin ibu-ibunya tidak begitu sibuk, dia punya pengarangan, ditanamin bunga kan, diambil bunganya, dibikin buat canang sari. Kalau di sini kan beda, makanya inflasinya ya sudah pasti. Yang penting daya beli masyarakat tidak terpengaruh oleh inflasi ini, masyarakat happy karena dia punya pendapatan kan, sudah bergerak ekonominya ya, walaupun naik jangan saja sampai inflasinya terlalu tinggi kan. Kita ya berupaya selalu supaya bagaimana inflasi di Kota Denpasar ini tidak melebihi nasional sebenarnya. Tetapi bagaimana mungkin orang Denpasar ini kan kota yang ekonominya memang cukup bergeliat, apalagi ada event-event banyak kan, kebutuhan banyak, ya pasti itu kan inflasi. Sedikit lagi, Haji. Niki terkait sewa kejayaan ya. Yeah. Bisa dijelaskan sedikit tapi sih andilnya untuk ya termasuk menekan inflasi juga kan itu. Ya, ini kebetulan sebenarnya kami bentuk unit sewa kajaya. Sebenarnya bukan untuk inflasi ya sebenarnya, tapi unit usaha yang bergerak di bidang distribusi, menjual barang dan menstabilkan harganya, salah satunya. Nah, kebetulan ini ada event di mana pemerintah harus menekan inflasi ini, maka sewa kajaya ini sebagai ujung tombaknya. Yang melakukan operasi pasar ya unit ini dia, sewa kajayanya. Nah sebenarnya sewa kajaya ini bukan untuk itu. Sewa kajaya ini adalah core bisnis baru yang dibuat oleh Perumda sesuai dengan Perda. Untuk apa? Untuk membantu pedagang kan mendapatkan barang yang lebih murah, sehingga mereka merasa terayomi, harga yang stabil, nilai jualnya, keuntungannya mereka bisa ukur, biar tidak dipermainkan oleh ini distributor. Ya, karena apa? Kadang-kadang kasihan juga melihat pedagang, harganya yang mereka dapat di distributor ini tidak stabil. Kita inginnya nanti stabil, dan tentunya di sana ada keuntungan untuk Perumda nanti, untuk sewa kajaya. Gitu. Apakah itu juga bagian dari persiapan untuk menjelang hari Natal dan Tahun Baru, Pak? Oh betul. Sisi stoknya. Betul Pak, betul. Nah sayangnya sewa kajaya ini kan baru 4 bulan 3 bulan ini. Kita mulai nanti ke depan itu ya itulah sama dengan DKI kan. DKI yang sudah Perumda pasarnya sudah lebih dulu lah menerapkan sistem ini. Kita karakteristik DKI dengan Denpasar kan hampir sama, tidak ada produsen kan, tidak ada pertanian yang begitu banyak kan. Nah dengan pola itu kita harapkan nanti tidak ada istilahnya ada kelangkaan ini, kelangkaan itu kan, harganya terlalu membludak ketika hari raya. Itu yang kita ingin, nyambung sebenarnya nih. Sewa kajaya ini yang jelas, sewa kajaya adalah unit usaha di Perumda yang bergerak di bidang distribusi dan penjualan barang. Dengan tujuan penekan harga kan? Iya, stabilisasi harga. Stabilisasi. Stok juga, ketersediaan stok semuanya.